Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran transformasi energi. Apakah kamu sudah siap? Ayo mulai. Teman-teman, coba perhatikan animasi berikut. Rani dan Arya sedang terjebak hujan di sebuah halte. Rani merasa sangat kedinginan. Ia pun memeluk badannya sendiri. Arya melihat Rani dengan penuh khawatir. Arya pun menyarankan Rani untuk menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya agar memperoleh kehangatan. Nah, kegiatan menggosokkan kedua telapak tangannya tersebut termasuk transformasi energi, yaitu perubahan energi gerak menjadi energi panas. Menurut kalian, apa sih transformasi energi itu? Dan bagaimana sih perannya dalam kehidupan kita? Mari kita eksplorasi dari pengertian energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Contoh energi adalah energi listrik, energi kimia, dan energi gerak. Poin pertama adalah sumber-sumber energi. Nah, menurut kalian dari mana sih energi berasal? Kira-kira dari mana ya sumbernya? Suatu energi tertentu berasal dari suatu sumber. Jadi, sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi, baik yang kecil maupun besar. Lalu, sumber energi sendiri dibagi menjadi dua jenis. Pertama, dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui adalah sumber energi yang tidak akan bisa habis sampai kapanpun. Kedua, tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah sumber energi yang akan habis suatu saat nanti. Ayo kita bahas masing-masing jenis ya. Pertama, energi yang tidak dapat diperbarui ialah matahari, air, angin, dan panas bumi. Halo, namaku Matahari. Aku adalah salah satu jenis sumber energi yang dapat diperbarui. Aku menyimpan energi yang sangat melimpah jumlahnya, apalagi bagi wilayah yang beriklim tropis. Energiku ini merupakan energi yang paling utama bagi kehidupan manusia, karena energi cahaya dan panasku ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal. Mulai dari kesehatan, hingga membantu dalam kehidupan sehari-hari loh. Halo, namaku Angin. Aku adalah salah satu jenis sumber energi yang dapat diperbarui. Aku merupakan energi yang dihasilkan udara dan berhembus di permukaan bumi. Energiku ini bisa diubah menjadi mekanik dengan tujuan menghasilkan usaha. Usaha ini tentu saja yang berhubungan dengan kelangsungan kehidupan manusia di muka bumi, seperti menggerakkan kincir angin dan turbin angin yang dapat menghasilkan listrik, mendorong perahu layar agar dapat berjalan, dan membantu proses pengeringan pakaian. Halo, namaku Air. Aku adalah sumber energi yang menghasilkan tenaga air atau hydropower dengan cara memanfaatkan gerakan air dari bendungan atau memanfaatkan aliran air yang mengalir. Adapun beberapa manfaat dari sumber energiku ini seperti sebagai pembangkit tenaga listrik menggunakan turbin yang menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Halo, aku adalah panas bumi. Sumber energiku ini merupakan energi yang bersumber dari dalam perut bumi. Selain itu, aku juga sering disebut sebagai energi yang melimpah dan terbarukan, sehingga tidak perlu khawatir akan kehabisan energi panas bumi. Selanjutnya, jenis sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah minyak bumi, batu bara, mineral alam, dan energi fosil. Halo, aku adalah minyak bumi. Aku merupakan sumber energi yang paling banyak digunakan oleh manusia. Salah satu kegunaanku adalah sebagai bahan bakar kompor untuk memasak. Namun saat ini harga minyak bumi di dunia melambung tinggi, sehingga banyak negara yang mengalihkan sumber energi minyak bumi ke gas. Oleh karena itu, saat ini bukan lagi menggunakan minyak tanah, tetapi menggunakan kompor gas. Halo, namaku batu bara. Aku ini adalah campuran kompleks dari zat kimia organik yang mengandung karbon,
oksigen, dan juga hidrogen dalam sebuah rantai karbon. Adapun beberapa manfaat dari sumber energiku ini antara lain sebagai bahan bakar pembangkit listrik, bahan bakar utama bagi produksi baja, semen, pusat pengolahan alumina, pabrik kertas, industri kimia, dan farmasi. Nah, yang selanjutnya adalah sumber energi fosil. Jadi, teman-teman tahu nggak sih apa itu energi fosil? Halo, aku adalah energi fosil. Sebenarnya, energi fosil itu adalah energi yang dapat diperbarui. Namun, untuk memperbarui energiku ini membutuhkan waktu yang sangat lama, hampir jutaan tahun. Hal ini karena sumber energiku ini berasal dari makhluk hidup yang sudah mati dan terpendam dalam tanah jutaan tahun yang lalu. Lalu, kalian tahu nggak sih contoh dari sumber energiku ini? Beberapa contoh hasil dari sumber energiku ini adalah minyak bumi dan batu bara. Lalu yang terakhir adalah aku, sumber energi mineral. Aku adalah jenis sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi ini bisa dimanfaatkan menjadi beberapa energi setelah melalui beberapa proses. Contohnya seperti uranium yang bisa menghasilkan energi nuklir. Namun, karena dibutuhkannya proses untuk memanfaatkan sumber energiku ini, maka dibutuhkan beberapa teknologi yang mendukung agar sumber energi ini bisa digunakan dengan baik. Selanjutnya, kita sampai di jenis-jenis energi. Teman-teman udah pada tahu belum sih? Ada beberapa jenis energi di sekitar kita ini. Jadi, teman-teman, jenis energi yang ada di sekitar kita ini terbagi menjadi 6 jenis, yaitu energi panas, energi kimia, energi cahaya, energi bunyi, energi listrik, dan energi kinetik. Berbagai jenis energi ini dapat dimanfaatkan menjadi banyak hal yang sering kita temui dan selalu membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini beberapa contoh perubahan bentuk energi. Yang pertama yaitu energi listrik menjadi energi cahaya. Jadi teman-teman, energi listrik merupakan energi yang sering kita jumpai baik di rumah maupun di sekolah untuk menyalakan berbagai jenis elektronik. Namun, siapa sangka energi ini dapat diubah menjadi cahaya, seperti untuk menyalakan lampu dan cahaya gambar yang biasa kita lihat saat menonton televisi atau monitor. Yang kedua yaitu energi listrik menjadi gerak. Beberapa contoh yang bisa kita lihat mengenai perubahan ini di rumah adalah ketika mesin cuci bergerak saat digunakan mencuci baju, kipas angin yang berputar untuk mendinginkan ruangan, dan mata pisau blender yang berputar saat kita menghaluskan makanan. Yang ketiga yaitu energi listrik menjadi kimia. Contoh nyata yang sering digunakan dalam perubahan energi ini adalah saat aki mobil menghidupkan mesin mobil dan saat kita mencharger HP. Yang keempat yaitu energi listrik menjadi panas. Beberapa contoh perubahan energi dari listrik ke panas adalah ketika menggunakan setrika, memasak nasi, dan memanggang roti. Untuk yang kelima yaitu perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Hal ini dapat kita lihat dan rasakan saat bermain sepak bola. Yang selanjutnya yaitu perubahan dari energi gerak menjadi bunyi. Contoh nyata dari perubahan ini dapat kita lihat saat kita bermain gitar. Dan yang terakhir adalah perubahan dari energi gerak menjadi cahaya. Apakah teman-teman tahu contoh dari perubahan yang terakhir ini? Contoh yang mungkin dapat kita lihat adalah ketika sebuah lampu sepeda pancal menyala saat kita menggayuh sepeda dengan cepat. Selain ketujuh perubahan energi tadi, terdapat satu lagi jenis perubahan yang sering kita jumpai loh teman-teman. Contohnya yaitu baterai yang menyimpan energi kimia yang diubah menjadi energi listrik yang dapat dimanfaatkan menjadi energi lain sesuai dengan fungsinya.
setiap penggunaan baterai yang dapat digunakan untuk menyimpan listrik sementara. Lalu, contoh lainnya yaitu pemanfaatan cahaya matahari dengan menggunakan panel surya yang dapat menghasilkan energi listrik. Jadi, perubahan energi ini dinamakan perubahan energi berulang. Jadi, sekarang apakah kalian sudah tahu mengapa manusia mengubah energi? Manusia melakukan pengubahan energi karena beberapa alasan. Beberapa di antaranya yaitu manusia tidak dapat menciptakan energi. Manusia menggunakan atau memanfaatkan energi dengan mengubahnya dalam berbagai bentuk yang berbeda. Wow, hebat! Selamat, kamu sudah fokus belajar. Apakah kalian sudah paham dengan materi transformasi energi? Energi adalah kemampuan benda untuk melakukan kerja atau usaha. Energi itu ada bentuk-bentuknya, bentuk yang bisa mengalami perubahan. Ada energi gerak, panas dan juga listrik. Ada kimia, bunyi juga cahaya. Energi listrik bisa berubah jadi bunyi